Pagi hari ini kita boleh masuk pada ibadah Minggu Prapaskah ke-3, 7 Maret 2021. Tema untuk ibadah ini adalah cinta pada kehadiran Allah. Namun sebelumnya, perkenankan saya membacakan warta jemaat. Yang pertama tentang HUT warga jemaat. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun di minggu ini kepada yang pertama, Ibu Francisca Ayu Kristanti, tanggal 7 dari kelompok 5. Kedua, Ibu Arumsari Kusumaningsih, tanggal 8 dari kelompok 3. Yang ketiga, Saudari Kristansia Auditya Erianti, tanggal 11, kelompok 5. Dan terakhir, Ibu Jumiati, pada tanggal 12 dari kelompok 3. Tuhan memberkati. Yang kedua, tentang kegiatan gereja. Dengan mempertimbangkan PSBB mikro yang ditetapkan oleh pemerintah, akhirnya disepakati bahwa yang pertama, sarasehan dan pemahaman Alkitab ditunda sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dari majelis. Kedua, ibadah disediakan online bagi warga jemaat yang belum bisa beribadah secara langsung. Yang ketiga, ibadah onsite atau tatap muka di GKJ Ambarawa pada Ambarawa pagi pada pukul 7, di Pepantan Banyu Biru pada pukul 8, dan Ambarawa sore pada pukul 16.30. Dimohon hadir 30 menit sebelum ibadah untuk pemeriksaan suhu badan. Yang keempat, sesuai protap dan anjuran Satgas, jumlah jemaat yang boleh hadir beribadah dibatasi, yaitu 50% atau separuh dari daya tampung gereja. Warta yang ketiga, tentang program Komisi Rumah Tangga. Komisi Rumah Tangga GKJ Ambarawa mengucapkan terima kasih atas dukungan doa dan partisipasi seluruh warga jemaat dalam pengerjaan pembongkaran tanah di sebelah barat gedung gereja yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 23 Januari 2021 dan pemasangan pondasi dan pembuatan saluran air yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 31 Januari 2021. Di kesempatan ini juga Komisi Rumah Tangga menyampaikan program lanjutan, yaitu yang pertama, pemadatan tanah dan pemasangan paving seluas 235 meter persegi dengan anggaran sebesar 24.870.000 dan saat ini dana sudah tersedia 11.400.000 dan direncanakan dimulai pada tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan selesai. Yang kedua, pemasangan pintu besi sebelah barat. Yang ketiga, warga gereja yang mempunyai tanaman hias dalam pot dapat dipersembahkan untuk keasrian dan keindahan tembok di sebelah barat gereja. Demikian pelaporan dari Komisi Rumah Tangga. Atas perhatian, kerjasama, dan dukungan doa serta partisipasinya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, tentang masa Paskah GKJ Ambarawa tahun 2021. Masa Paskah GKJ Ambarawa telah dimulai dengan adanya ibadah Rabu Abu pada tanggal 17 Februari 2021 dan nanti terus berlangsung masa Paskah ini sampai dengan hari Minggu Paskah tanggal 4 April 2021. Kemudian aksi puasa tahun 2021 dimulai pada tanggal 17 Februari sampai dengan 4 April 2021 dan pengumpulan persembahan aksi puasa nanti dilakukan pada kebaktian Paskah tanggal 4 April 2021. Mohon perhatian, dukungan, serta doa dari semua warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir tentang mahasiswa praktek khotbah di GKJ Ambarawa. Bahwa Majelis GKJ Ambarawa telah menerima permohonan dari Fakultas Teologi UKSW mengenai mahasiswa yang akan praktek khotbah sebanyak 5 orang.
yang akan dilaksanakan pada atau selama bulan Maret 2021. Demikian warta jemaat, dan sesaat lagi kita akan mengawali ibadah kita. Jemaat dipersilakan mempersiapkan diri. Mari kita awali ibadah kita pada saat ini. Jemaat disilakan untuk bangkit berdiri, dan kita bersama-sama memasuki panggilan beribadah dengan menyanyikan pujian dari PKJ 13 bait yang pertama. Kita masuk rumahnya. Ibadah Minggu Prapaskah yang ketiga dengan tema Cinta pada Kehadiran Allah, kita khususkan dengan pengakuan kita demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari kita ungkapkan pengakuan kita, rasa syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Mari kita masuk pada pengakuan dosa. Kita dengarkan bersama-sama pembacaan hukum kasih dari Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita menyadari segala kekurangan kita dan ketidaksempurnaan kita di dalam mewujud nyatakan hukum kasih ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita wujudkan
segala sesal atas dosa-dosa kita dengan pujian Kidung Jemaat nomor 355, bait yang pertama, Yesus memanggil. Kita akan bersama juga menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Untuk berita anugerah, kita akan bersama menerima dari Kitab Keluaran, pasal yang ke-20, ayat 1 sampai dengan 17. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang tinggal di kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah samamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian berita anugerah yang boleh kita terima dari Tuhan. Selanjutnya, petunjuk hidup baru juga kita terima dari Tuhan kita, yang terambil dari 1 Korintus
1 Korintus pasal pertama ayat ke-18 sampai dengan 25. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan 25. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia, dalam hikmat Allah, tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikian petunjuk hidup baru yang boleh kita terima, dan mari kita bersama-sama menyanggupi dua hal tadi dengan memujikan kidung jemaat nomor 376, bait yang keempat. Ikut Dikau saja Tuhan. Dalam kesucian lahir batin yang bersih, aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan, dan baiklah kita bersama-sama akan mengumpulkan persembahan yang sebagian kecil kita ambil dari berkat Tuhan. Dan kita akan mengingat firman Tuhan yang tertera dalam kitab Mazmur pasal yang ke-19. Saya bacakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 yang demikian. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung
Yang lain, tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Mari kita dalam persembahan ini kita iringi dengan menyanyikan Kidung Persembahan PKJ nomor 146 bait yang pertama. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah juru. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Bapa kami dalam surga, mengucap syukur oleh karena berkat Bapa kepada kami begitu melimpah, sehingga boleh kami rasakan di setiap kehidupan kami. Kiranya kami pun boleh menerima berkat-Mu ini dengan sukacita untuk kami pakai untuk kelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Dan pakailah Bapa, hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, kiranya apa yang diputuskannya sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu yang kudus. Bukalah mata hati serta pikiran Bapa untuk kami boleh menerima firman-Mu itu, agar boleh menjadi berkat bagi iman kami. Dan pakailah hamba-Mu Bapak Pendeta Setio Utomo yang akan mengantarkan firman-Mu ini, urapi dengan Roh Kudus-Mu Bapa, agar apa yang disampaikannya sesuai dengan kehendak-Mu dan kiranya semua untuk keluhuran nama-Mu. Bapa di surga, ampunkan dosa serta kesalahan kami, doa dan permohonan kami naikkan di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Amin. Disilakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil kita terima melalui kesaksian Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 13 sampai dengan 22. Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 13 sampai dengan 22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati. Dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari
aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara. Hosiana. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di Minggu Prapaskah yang ketiga ini kita menerima judul Cinta pada Kehadiran Allah. Ini saya modif. Kalau tema secara sinodal itu cinta pada bait Allah. Tapi saya masuk ke esensinya. Bukan baitnya, tapi kehadirannya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, bacaan hari ini itu semuanya berfokus pada pola hubungan. Jadi pola relasi. Pola hubungan yang saling bergantung. Pola hubungan yang mengandung potensi saling mendukung. Nah, ini Bapak Ibu yang terkasih, bacaan kita itu berbicara tentang pola relasi, bahkan potensi saling mendukung dari pola relasi itu. Baik itu pola relasi kita dengan Allah maupun pola relasi kita dengan sesama kita. Baik itu saling mendukung di antara Allah dengan kita, kita dengan Allah, atau kita dengan sesama kita. Itu tampak dari keempat bacaan kita. Mari kita lihat, kita cermati bacaan yang pertama dari Keluaran pasal 20. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau mengembalikan ke makna asli dari sebuah hukum, law, perintah. 10 perintah Tuhan atau yang disebut dengan dekalog itu bukan tiba-tiba ada, tidak. 10 perintah Tuhan itu dimulai atau berdasar pada adanya hubungan. Jadi tujuan awalnya yang mendasari 10 perintah itu bukan tiba-tiba pentingnya sebuah aturan, tidak. Tetapi karena ada hubungan. Itu didasarkan pada pengalaman konkret. Itu berdasarkan adanya hubungan. Jadi inti dari setiap perintah terkasih itu adalah karena ada hubungan. Makanya benar orang Jawa, kalau kita tidak mau taat pada hukum ya tinggal di hutan. Ketika kita tidak punya hubungan, itu berarti hukum tidak berlaku. Dan kita tidak butuh hukum. Tetapi ketika kita menjalin hubungan, maka perintah itu penting. Hukum itu penting. Jadi sekali lagi, inti dari perintah, inti dari hukum, itu adalah hubungan antara Allah dengan bangsa Israel. Perjanjian ilahi dan manusiawi. Ada hubungan unik antara Allah dengan orang-orang di padang gurun pada saat itu. Didasari pada peristiwa pembebasan yang sangat ajaib dari Allah kepada kelompok orang yang pada saat itu berstatus budak. Jadi adanya pembebasan itu yang membuat adanya perintah. Melalui perintah itu Allah mengingatkan orang Israel bahwa kasih karunia-Nya itu telah dicurahkan secara berlimpah. Dan itu bukan berarti lalu tanpa respon. Membutuhkan tanggapan.
Jadi kesetiaan Tuhan, pilihan Allah pada bangsa Israel yang waktu itu berstatus budak, itu harapannya memunculkan kesetiaan pula. Baik itu kesetiaan manusia yang sudah menerima karunia kepada Allah, maupun kesetiaan manusia itu kepada sesamanya. Oleh karena itu, mereka yang telah diselamatkan oleh kekuatan dan cinta ilahi, orang Israel yang sudah menerima itu, perlu hidup sesuai dengan nilai-nilai itu pula. Sehingga dengan demikian, saudara kasih, orang-orang Israel, orang-orang Ibrani pada awalnya melihat 10 perintah sebagai bentuk hukum Allah atau teonomi, karena kita tahu ada teonom, ada heteronom, ya, yang menjamin kesejahteraan pribadi dan kesejahteraan sosial mereka. Jadi hukum itu justru bukan sesuatu yang sangat menakut-nakuti. Hukum itu justru dalam rangka kesejahteraan mereka terjamin. Baik kesejahteraan pribadi maupun kesejahteraan sosial. Jadi sekali lagi, kasih pembebasan Allah harus menimbulkan respon kasih pula. Yang mencakup hubungan mereka keseharian. Kesetiaan mereka kepada Allah diukur dengan pelaksanaan hukum dan menimbulkan kesetiaan kepada ciptaan yang lain. Nah, jadi seringkali kita tahu di sini makna dasar adanya perintah, adanya hukum, adanya aturan itu karena adanya hubungan. Itu karena sudah ada perbuatan penyelamatan. Sehingga kita harus memandang hukum itu secara positif. Hukum itu, perintah itu, aturan itu menyediakan semacam kerangka kerja kita untuk melakukan kehidupan yang ideal, yang sempurna. Jadi jangan melihat hukum itu secara negatif. Tapi dengan hukum itu justru tujuan kehidupan yang ideal itu bisa tercapai. Seringkali kita tahu sekarang makna dari hukum, makna dari perintah, makna dari aturan. Ya, baik itu di skala kecil, keluarga, masyarakat, bahkan bangsa, bahkan dunia. Jadi didasarkan pada kasih karunia, didasarkan pada pembebasan ilahi, maka disitulah mulai ditata hubungan manusia dengan Allah. Mulai ditata hubungan manusia dengan sesama. Dan itu terpancar sangat jelas dari bacaan kita di Keluaran 20 dan dari Mazmur 19 tadi. Supaya melalui hukum itu kita bisa menyelaraskan diri dengan tujuan Allah, dengan visi Allah. Ya, yaitu kesejahteraan kita, kesejahteraan sosial kita. Jadi mengikuti Allah, melakukan hukum, itu pada dasarnya adalah prioritas kita, nilai kita. Itu yang membingkai etika kita, yang membingkai spiritual kita. Jadi jangan salah. Oh, kalau sudah beretika atau sudah menjalankan spiritual lalu boleh menabrak hukum, salah. Justru ketika orang memiliki etika, ketika orang menjalankan perintah Tuhan, dia mesti akan setia pada hukum. Karena hukum itu pemberian Allah. Sekali lagi, perjanjian Allah lah yang menjadi dasar setiap perilaku kita. Jadi ukurannya gampang. Kalau kita mencintai pencipta dengan benar, maka kita akan didorong untuk mencintai ciptaan yang lain. Sama seperti perintah Tuhan. Mustahil kita bisa mencintai Allah kalau kita tidak bisa mencintai yang terlihat. Dari sini Bapak Ibu kita bisa menemukan posisi kita. Kita ini sesama rekan satu sama lain. Jadi kita ini kalau berdasarkan 10 hukum Tuhan tadi,
Kita ini bukan pribadi-pribadi yang individualis, yang bisa mengatur diri seenak sendiri, tidak. Tetapi kita ini bertanggung jawab. Kita tidak boleh mengabaikan dampak dari apa yang kita lakukan terhadap lingkungan kita. Itulah inti hukum, 10 hukum. Dalam Mazmur 19 tadi, di sana sekali lagi ada hukum makrokosmos, ada hukum kosmik ilahi yang dikatakan itu pada dasarnya tertanam di setiap hati manusia. Jadi di sini ada sinkronisasi antara yang mikrokosmos dalam hati manusia dan makrokosmos alam semesta yang semuanya itu berasal dari Allah. Itu saling mencerminkan satu sama lain. Ada keselarasan antara planet, antara semesta dengan roh manusia, itu ada penyelarasan. Itu bacaan dari Mazmur 19. Kalau dalam Mazmur 19 tadi, langit dengan segala isinya itu menceritakan kemuliaan Allah. Demikian pula semestinya apa yang ada di dalam hati manusia, itu ada kemuliaan Allah pula. Jadi sekali lagi ada hukum yang selaras. Tidak hanya langit dan bumi, tetapi roh kita juga ada keselarasan. Rasa kagum dan rasa syukur kita kepada keselarasan hukum alam ini akan membuat hidup kita penuh dengan kesukacitaan, kekaguman. Tapi sekaligus dengan permenungan, dengan meditasi yang pada dasarnya akan membawa kita kepada upaya keutuhan bagi dunia, upaya penyembuhan bagi dunia. Jadi kalau semuanya selaras, orang Jawa mengatakan jagat gede, jagat cilik selaras, maka terjadi penyembuhan, terjadi pemulihan, terjadi sesuatu yang indah. Itu yang disebut dengan memayu hayuning bawono. Sementara itu, bacaan dari 1 Korintus pasal 1, Paulus menegaskan, memang untuk mengikuti jalan Allah ini bisa dianggap sebagai satu kebodohan bagi dunia. Bayangkan kalau kita masuk dalam hukum Allah yang tampil dalam inkarnasi Kristus. Bayangkan menang dengan kenosis. Kita memenangkan hidup itu dengan jalan cinta yang mengosongkan diri. Bayangkan cara kerja Kristus melalui pengorbanan dan keramahan sebagai tonggak dari hidup dan pelayanannya. Bayangkan penderitaan itu justru menjadi sumber penyembuhan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Jadi itulah yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus. Tapi itu bagi dunia sesuatu yang tidak masuk akal. Itu sesuatu yang bodoh. Bayangkan kalau Kristus sendiri mengatakan ia menyamakan dirinya dengan yang terkecil, dengan yang paling rentan, yang paling rendah. Bayangkan salib itu melambangkan kemenangan, penyembuhan dan keutuhan, tetapi salib itu bagi dunia adalah kekalahan fatal. Makanya Yahya Waloni menyebutkan Yesus itu nabi yang gagal karena salah memandang salib. Jadi bagi dunia memang itu sesuatu kebodohan. Tetapi saudara kasih, mari kita lihat dalam keseharian. Apa yang dilakukan oleh Kristus, jalan Allah itu nyata dalam kehidupan kita. Apa yang saya maksud? Bahwasanya penderitaan cinta itu nyata. Bayangkan kalau dalam sebuah keluarga, cinta orang tua tidak ada, cinta kakek dan nenek tidak ada, cinta untuk satu sama lain tidak ada. Pasti tidak akan ada penyelamatan dalam keluarga. Pasti tidak akan ada transformasi yang mengubah ke arah baik. Tapi karena di tengah-tengah keluarga ada
cinta yang berani berkorban, maka keluarga berlangsung, keluarga sejahtera, keluarga menuju tujuannya. Sekali lagi Bapak Ibu, ini memang kebodohan bagi dunia. Kebodohan bagi mereka yang mengagungkan kekuasaan dan individualisme. Ya, sekali lagi, kalau kita mau mengagungkan individualisme, ya kita nggak bakalan mau berkorban. Kita nggak mau tenggang rasa. Kita nggak mau memberi ruang bagi sesama. Sekali lagi, ini kebodohan. Tapi justru cinta yang oleh dunia dianggap sebagai kebodohan, itu yang memenangkan dunia. Itu yang membuat dunia diselamatkan. Bapak Ibu, bacaan yang terakhir dari Injil menggambarkan Yesus yang ingin mengembalikan makna kehadiran Allah bagi umat. Jadi Bapak Ibu, seringkali bacaan ini dianggap kontroversi antara altar dan pasar. Kita seringkali terjebak ke situ. Dalam sejarah bangsa Israel, bait suci itu mengalami perkembangan, saudara kasih. Ya, bait suci itu mulai perkembangan, mulai dari kemah pertemuan, mulai dari kemah suci. Jadi pada saat bangsa Israel melakukan perjalanan setelah peristiwa Gunung Sinai, di dalam kemah bait suci itu ada tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian itu ada 10 hukum perintah tadi. Jadi intinya adalah 10 perintah yang dibalut oleh tabut perjanjian, yang dibalut oleh kemah pertemuan. Baru pada zaman Salomo, kemah pertemuan itu disempurnakan menjadi bait suci yang megah. Jadi Tuhan Yesus mau mengajak, ya, atau penulis Injil Yohanes mau mengajak kita kepada inti dari penyembahan, inti dari ibadah, hubungan. Jadi, saya ulangi, kita seringkali memusatkan perhatian kita pada kisah ini, tadi soal kegiatan ekonomi di bait suci, ya, dengan adanya uang penukar, dengan adanya binatang kurban. Memang itu yang diobrak-abrik oleh Yesus. Namun sejatinya kisah ini berbicara tentang kehadiran Allah dalam Kristus. Dan itu berfokus di ayat 19. Saya bacakan sekali lagi ayat 19. Inilah inti cerita dari perikop ini. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Inilah yang dipercayai oleh orang Kristen. Jadi kalau kita membaca kisah Tuhan Yesus menyucikan bait Allah, pada dasarnya dia mengembalikan makna dari bait suci. Nah, kasih, kita bisa melihat secara sosiologis, secara manusiawi, memang imam-imam kepala pada saat awal mulanya ya punya motif baiklah, menolong umat, menyediakan, karena yang boleh masuk itu binatang yang betul-betul tanpa cacat, yang untuk korban. Uang yang dipakai untuk persembahan itu bukan uang ya, tapi uang bait suci. Jadi maksudnya mempermudah umat untuk menyembah Allah. Tetapi berikutnya yang terjadi adalah penyalahgunaan dan eksploitasi. Sehingga dalam praktek kegiatan itu bisa dinilai bermotif ekonomi. Dan kegiatan itu jelas sangat mengganggu kekusukan, mengganggu kesucian dalam rangka menghadap kehadiran Allah. Nah, di zaman perjanjian baru, kita memahami kehadiran Allah bukan pada 2 loh batu. Kehadiran Allah bukan pada tabut perjanjian. Jadi saya kupas lagi ya. 2 loh batu. Hukum tadi itu esensinya adalah hubungan antara orang yang diselamatkan dengan Allah. Jadi bukan 2 loh batunya, bukan 10 hukumnya, apalagi bukan tabutnya, bukan kemah sucinya, bukan bait sucinya. Jadi ini mengembalikan ke asal usul ya, hukum. Demikian pula pada saat ini di zaman perjanjian baru ini, kehadiran Allah kita mengerti ada pada diri Tuhan Yesus.
Oleh karena itu setiap kali ibadah kita dasari dengan khotum, dengan pengakuan ini terjadi karena kasih Allah dalam Yesus. Adapun gedung gereja fisik ini kita maknai sebagai tempat orang percaya berkumpul untuk menyembah dan memuji. Yang utama bukan tempat atau gedung gerejanya. Yang terpenting adalah umat yang berkumpulnya, umat yang berkumpul memuji dan menyembah. Jadi bukan bangunannya, tetapi umat yang berkumpul memuji dan menyembah dan melakukan kehendak Allah. Jadi dari sini yang utama bukan tempat gedung gerejanya. Makanya ada lagu, gereja bukan tempatnya, gereja bukan gedungnya. Jadi yang terpenting adalah umat yang menyembah, umat yang melakukan kehendak Allah. Bahkan Rasul Paulus menyebut bahwasanya bait suci itu adalah tadi tubuh Kristus, yang siap melakukan kehendak Kristus. Yaitu artinya orang-orang yang berkumpul tadi itu tubuh Kristus. Jadi jemaat pada dasarnya atau umat yang berkumpul itulah yang disebut gereja. Itulah tubuh Kristus yang sejati. Dan tugas utama tubuh Kristus adalah melayani kehendak Kristus sebagai kepala. Jadi tubuh ini tidak akan berfungsi kalau tidak melayani kepalanya. Dan Bapak Ibu, kita semua tahu perintah untuk merawat yang kecil, mereka yang rentan, mereka yang tertindas, perintah untuk mengekspresikan kasih saling berkorban, itu adalah kehendak kepala. Dan itulah esensi kehidupan bersama religius kita. Di lembaga keagamaan harus menjadi pendukung utama kebaikan hidup bersama. Kehidupan bersama kita harus berbicara dan bertindak untuk melayani kehendak kepala. Nah, jadi di masa pandemi ini saya kasih beberapa tempat gedung gereja mungkin bisa beralih fungsi. Tapi yang terpenting alih fungsinya itu adalah untuk melayani kehendak Allah. Yang terpenting adalah itu di situ kesempatan tubuh Kristus melakukan, menyembah dan memuji kepala. Jadi kehidupan religius kita harus mempromosikan perilaku yang bisa melampaui beyond kepentingan pribadi kita. Yang bisa membawa kesembuhan bagi dunia, kesembuhan bagi semua ciptaannya. Nah, ini yang disebut mencintai kehadiran Allah. Melalui gereja, melalui kebersamaan kita bisa melakukan sesuatu sehingga kehendak Allah terjadi seperti di surga. Terjadi di bumi seperti di surga. Itulah asasi dari cinta pada kehadiran Allah. Amin. Saat teduh untuk kita. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena Engkau sendiri yang telah memberkati kami, sehingga kami boleh beribadah bersama, menyembah dan memuji nama-Mu. Kami boleh mengekspresikan diri kami sebagai tubuh-Mu yang siap selalu melayani kehendak-Mu. Berkati kami, lengkapi kami, sempurnakan apa yang kami kerjakan, sempurnakan apa yang kami lakukan, baik di keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat. Sehingga semuanya boleh mendatangkan kesejahteraan bagi sesama kami, mendatangkan kemuliaan nama Tuhan,
kehendak-Mu terwujud baik di surga maupun di bumi. Terima kasih ya Tuhan, tanamkan cinta kami pada kehadiran-Mu, pada cinta kasih-Mu, pada karya penyelamatan-Mu. Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kami menyerahkan keluarga kami satu persatu. Tuhan, Engkau sucikan, Engkau sempurnakan setiap peran dan tanggung jawab di antara kami sesama anggota keluarga. Kami penuh kelemahan, tapi kami yakin Engkau sendiri yang akan meneguhkan dan mengampuni kami. Sehingga di dalam kehidupan berkeluarga kami boleh saling melengkapi. Kami boleh saling berkorban sebagai wujud cinta kasih kami di tengah-tengah keluarga. Sehingga kehidupan kami mendukung anggota keluarga yang lain. Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan kami di gereja dan di masyarakat. Engkau berkati ya Bapa persekutuan kami di gereja. Engkau kasih saudara-saudara kami yang sedang membutuhkan pemulihan kesehatan. Terlebih saudara-saudara kami yang sedang bergumul, saudara-saudara kami yang ada dalam suasana duka cita. Tuhan tolong. Bapa, kami juga menyerahkan kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Pemimpin bangsa dan negara kami serahkan. Izinkan mereka dapat melakukan kehendak-Mu ya Bapa, untuk mendatangkan keamanan, kedamaian, berlakunya hukum dengan baik. Karena dengan demikian terjaminlah kesejahteraan, kedamaian kehidupan berbangsa dan negara kami. Bapa, kami sempurnakan doa kami dengan doa yang diajarkan oleh Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri, kita respon firman Tuhan tadi dengan nyanyian pengutusan, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Bapak sekali yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malah bersama-sama kita mengikrarkan iman percaya kita kepada Tuhan, dengan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, mari kita mohon agar kehadiran Allah senantiasa nyata memberkati hidup kita, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita akhiri dengan bait yang kedua. Marilah ikut melayani orang berkeluh.